Halo Sobat Sehat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Sugito di channel Berbagi Sehat, channel edukasi dan motivasi seputar asam lambung, GERD, inisiatif psikosomatis. Berdasarkan pengalaman saya sebagai orang yang pernah mengalami gangguan asam lambung, GERD, inisiatif psikosomatis. Harapan saya khususnya kepada teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung, GERD, inisiatif psikosomatis, setelah menonton video ini akan dapat tersugesti dan termotivasi untuk dapat cepat sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh, badai pasti berlalu. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi seputar asam lambung, GERD, inisiatif psikosomatis dengan topik 4 hal penting untuk pemulihan asam lambung, GERD, inisiatif psikosomatis. Teman-teman semua, sebelum saya lanjutkan ya, tolong yang belum subscribe channel ini, klik subscribe dan loncengnya, supaya teman-teman tidak ketinggalan konten video-video berikutnya. Dan jika suka, klik like, selalu bagikan ke sosial media teman-teman. Semoga bermanfaat buat kita semua. Baik, kita lanjutkan. Jadi topik kita kali ini adalah 4 hal penting untuk pemulihan asam lambung, GERD, inisiatif psikosomatis. Teman-teman semua perlu kita sadari bahwa penderitaan asam lambung, GERD, inisiatif psikosomatis yang disebabkan oleh multifaktor ya, baik itu faktor fisik maupun faktor psikis dengan sensasi yang sangat beragam, mulai dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki yang sering kita kenal sebagai 1001 rasa sensasi. Memang sungguh luar biasa, sungguh dahsyat dan perlu kita tangani dengan bijak agar penderitaan asam lambung, GERD, inisiatif psikosomatis dapat cepat membaik hingga sembuh total. Nah, khusus pada session kali ini ya, saya sharingkan hal ini. Ini penting ya menurut saya karena pengalaman yang saya lalui ya, saya bisa sembuh total. Ini melalui tahapan-tahapan seperti ini, dan ini kadang tidak kita sadari ya, sehingga kita sudah istilahnya melalui fase-fase seperti ini atau belum. Nah, itu kadang kita sendiri kurang paham ya. Nah, untuk itu maka tolong video ini simak sampai dengan selesai supaya tidak gagal paham ya, dan alangkah baiknya jika teman-teman juga menonton video-video saya yang lain ya, karena di setiap video itu saling berhubungan ya, saling melengkapi ya, sehingga pemahaman kita tentang seputaran gangguan asam lambung, GERD, inisiatif psikosomatis jauh menjadi lebih komplit ya. Nah, dengan komplitnya pemahaman kita ya, menambah referensi kita, maka akan mempermudah kita untuk berikhtiar secara holistik, secara keseluruhan ya, untuk terlepas dari gangguan asam lambung, GERD, inisiatif psikosomatis, sehingga menjadi cepat membaik, itu seperti itu. Nah, baik teman-teman ya, langsung aja kembali kepada topik kita, yaitu tentang 4 hal penting yang sangat menentukan ya dalam kita berikhtiar untuk memulihkan asam lambung kita ya. Tidak hanya asam lambung, tapi juga termasuk rangkaiannya, GERD, inisiatif psikosomatik ya, karena itu semuanya itu saling berhubungan, itu seperti itu ya. Nah, teman-teman semua ya, biasanya sebelum sampai kepada 4 hal penting ya, biasanya orang itu mengalami yang sedang mengalami gangguan asam lambung, GERD, inisiatif psikosomatis itu akan mengalami beberapa fase dulu teman-teman ya. Itu yang saya sadari seperti itu. Nah, beberapa fase itu ya, di awal-awal itu kita masuk di fase denial ya, atau menyangkal ya. Biasanya masih menyangkal dulu, kemudian setelah itu nanti di fase berikutnya ya, di fase anger atau fase marah-marah ya, kemudian di fase berikutnya itu adalah fase bargaining ya, yaitu mulai tawar-menawar ya, kemudian masuk lagi ke fase depresi ya. Nah, kita semakin stres ya di situ. Nah, kemudian baru masuk ke fase acceptance ya, atau fase penerimaan. Nah, setelah dari sini, nah ini nanti baru kita menerapkan yaitu yang 4 hal penting itu. Tetapi
ketika kita belum menyadari fase-fase itu biasanya masih agak susah ya. Makanya untuk orang-orang yang mengalami gangguan asam lambung, gejala inisiatif psikosomatis itu awal-awalnya yaitu kita masih secara psikisnya ya, ini terutama kajian secara psikis teman-teman ya, tetapi nanti juga akan bermanfaat juga bagi fisik kita ya, itu seperti itu. Nah, pertama biasanya kita di fase-fase denial ya, menyangkal ya. Pertama kita tidak mengakui kalau kita mengalami gangguan ini ya, gangguan asam lambung, gangguan GERD, gangguan anxiety. Buktinya ketika kita ditanya, kenapa kamu sakit begini-begini? Kadang, enggak kok, saya enggak begini. Kamu banyak pikiran, enggak kok, saya enggak mikir apa-apa. Nah, itu sering seperti itu ya. Itu masih di fase denial ya, jadi fase menyangkal. Dan itu semuanya kan mengalami sebenarnya seperti itu ya. Maka sadari saja. Nah, setelah seperti itu kemudian kok belum sembuh-sembuh ya, sensasinya masih perut masih suka kembung, dada kadang masih nyeri, nafas pendek, masih keliengan, masih mata buram, masih sempoyongan dan lain sebagainya ya. Itu meningkat lagi ya di fasenya itu anger ya. Itu menjadi sensitif jiwa kita ya, menjadi sering marah-marah ya, marah-marah tanpa sebab ya, bahkan marah kepada diri kita sendiri. Nah, itu sadari saja. Maka orang-orang yang mengalami gangguan ini ya, itu biasanya ya ada fasenya seperti itu, sering marah-marah, seperti apa ya, ya mudah emosi lah seperti itu seperti itu. Karena itu juga pernah saya alami juga di fase seperti itu teman-teman. Nah, itu masih di fase anger atau marah-marah ya. Nah, kemudian setelah itu lewat ya, nanti mulai meningkat lagi. Ini fase bargaining ya. Fase bargaining itu mulai tawar-menawar ya. Mulai, oh ya, kalau begini memang saya agak sakit ya. Saya memang harus minum obat ya. Tetapi apakah sembuh? Nah, itu sudah ada tawar-menawar seperti itu ya. Saya minum obat tapi harus sembuh, misalkan seperti itu. Nah, itu sudah meningkat lagi ya. Nah, ketika sudah melalui fase bargaining itu, di fase tawar-menawar tapi juga masih belum membaik ya, nah itu biasanya masuk ke fase depresi ya. Depresi ini semakin stres lah, itu istilahnya klimaksnya itu di situ. Bahkan kadang di fase itu kita sering mengalami panic attack ya. Panic attack itu menurut saya itu paling menakutkan, paling luar biasa, karena kita seperti terkena serangan jantung ya. Jadi seolah-olah nafas itu mau putus ya, diawali dari pusing yang tidak bisa ditahan, luar biasa muter-muternya ya, sampai untuk duduk saja nggak bisa, harus berbaring dan seterusnya itu. Nah, itu ini perasaannya semakin ketakutan. Jadi seperti yaitu bayangan saya dulu ketika mengalami itu ya, mengalami panik attack itu, di pikiran saya, wah ini saya terkena serangan jantung, wah ini jangan-jangan mendekati kematian, itu seperti itu ya. Tetapi setelah itu kemudian kita cek ke rumah sakit, cek secara medis ya, kita cek jantung, paru-paru, semuanya itu normal, baik-baik saja teman-teman. Nah, itu memang seperti itu ya, jadi fase-fasenya seperti itu. Tetapi kalau secara fisik memang kita sehat ya, sehat. Buktinya ketika dicek secara medis ya baik-baik saja ya, tidak ditemukan istilahnya ada indikasi-indikasi sakit dan lain sebagainya secara fisiknya ya. Tetapi secara perasaan, secara mental itu sensasinya luar biasa. Nah, inilah ya ini apa, gangguan asam lambung detensiatif psikosomatis, dan ini yang tahu hanya orang-orang yang mengalami ya. Kalau orang-orang yang belum mengalami susah untuk membayangkan ya, karena memang rasanya aneh ya, rasanya waktu itu saya juga baru pernah merasakan ya, itu seperti itu ya. Apalagi orang yang belum pernah merasakan, tidak mengalami, itu diajak cerita pun itu kadang nggak nyambung. Nah, itu wajar seperti itu ya. Makanya kita sharing dengan orang-orang yang istilahnya sependeritaan ini jauh lebih
lebih nyaman ya, lebih nyaman karena saling memahami, itu seperti itu teman-teman. Nah, setelah di fase depresi itu ya, di titik terendah lah katakanlah, kita sudah tidak bisa berbuat apa-apa ya. Nah, kemudian naik lagi ke satu fase, yaitu fase acceptance ya. Fase acceptance itu fase penerimaan. Nah, karena kita sudah istilahnya tidak berdaya, tidak bisa berbuat apa-apa ya. Ibaratnya mau jalan saja itu sudah sempoyongan dan lain sebagainya. Nah, akhirnya disitulah kita mulai masuk ke fase penerimaan. Nah, fase penerimaan itu ya mengakui, oh ya memang saya sakit, saya mengalami gangguan asam lambung, gangguan psikosomatis, itu seperti itu. Nah, setelah kita menerima ya, artinya ya gangguan itu ya, nah itu baru kita terapkan yang 4 hal penting ini teman-teman. Nah, itu supaya kita menjadi semakin baik. Makanya ketika ada ya kadang yang teman-teman belum membaik ya, tetapi sudah agak lama, nah itu sadari saja dan kita cobalah kita sharing, kita praktekkan ya hal-hal yang bagi teman-teman yang lain itu ternyata juga bisa menjadi bangkit ya, bisa menjadi lebih baik. Nah, alangkah baiknya hal-hal yang seperti itu ya udah kita adopsi saja ya, kita adopsi, kita ikuti ya. Siapa tahu itu juga jalan kesembuhan kita, itu seperti itu. Nah, baik ya, jadi setelah melalui fase-fase tadi di atas ya yang saya jelaskan ya, ini barulah kita bisa menerapkan 4 hal penting ya. Nah, 4 hal penting untuk pemulihan asam lambung, gangguan psikosomatis itu antara lain yang pertama ini ya, yang pertama ini yaitu sadar teman-teman. Jadi ini ada 4, tapi yang perlu kita pahami dan perlu kita praktekkan adalah penjelasannya ya. Setelah kita berusaha saya jelaskan, kemudian kita istilahnya apa ya paham lah itu seperti itu. Nah, setelah itu nanti dipraktekkan itu yang supaya nanti betul-betul mengubah diri kita yang tadinya masih banyak sensasi juga menjadi berkurang ya, yang tadinya rasa-rasanya itu berat sekali juga menjadi semakin ringan dan seterusnya, dan akhirnya menjadi membaik. Nah, itu yang pertama adalah sadar ya. Jadi kita harus sadar teman-teman ya. Nah, sadar ya, ini artinya ya, ini adalah bisa menemukan kesalahan-kesalahan atau kekurangan-kekurangan kita ya, diri kita sendiri ya, dan berani memperbaikinya. Nah, ini kadang kita menemukan kekurangan diri kita sendiri, kesalahan diri kita sendiri, kadang kita itu nggak mampu. Tetapi kalau kita melihat orang lain, kita mudah sekali menilai. Nah, itu coba dibalik ya, kita menilai ke dalam diri kita sendiri, sehingga kita menemukan kekurangan-kekurangan diri kita, kesalahan-kesalahan diri kita, karena semua itu adalah yang menjadikan sebab ya, menjadikan sebab kenapa kita mengalami gangguan asam lambung, gangguan psikosomatis. Jadi sadar ini adalah menemukan sebab dan berani memperbaiki ya, itu. Nah, menemukan sebab atau kesalahan itu ya, setelah kita sadar ya, ini juga sebabnya multifaktor. Jadi setiap orang itu berbeda-beda, tekanannya itu berbeda-beda, tetapi secara umum itu biasanya banyak kesamaan, itu seperti itu. Nah, itu ya kita lihat saja mungkin dari pertama ya, tentang pikiran kita, apakah kita istilahnya pikiran sering tegang ya, apakah emosi kita sering naik, apakah hubungan sosial kita itu sedang tidak baik-baik saja, apakah kita suka marah-marah, apakah kita punya istilahnya apa ya hubungan yang inilah yang selalu menghantui kita, yang menekan kita dan lain sebagainya. Nah, itu temukan dulu ya. Itu kalau secara psikisnya ya. Mungkin secara fisiknya juga kita kadang
ini banyak kesalahan ya, banyak kesalahan yang kita terapkan. Contohnya kita menerapkan pola makan yang tidak baik, kita terlalu banyak misalkan makan yang pedas atau mungkin yang asam atau mungkin kopi atau mungkin ya apa sajalah yang kurang baik ya, atau mungkin alkohol dan seterusnya. Nah, itu akhirnya menjadi berimbas kepada tubuh kita yang akhirnya kita menjadi terkena gangguan ini, terkena gangguan asam lambung, gejala anxiety psikosomatis. Nah, semuanya itu ya, itu setelah kita sadar ya, ternyata itu yang menjadi sebab. Nah, ketika kita sudah menemukan itu, nah nanti langkah berikutnya ini ya, setelah sadar kemudian hal penting yang kedua ya, yaitu adalah sabar. Ya, jadi tadi hal penting pertama sadar, kemudian yang kedua adalah sabar. Nah, sabar ini harus kita bisa memaknai juga. Kalau hanya sekedar sabar itu berani menunggu dalam waktu yang lama. Nah, itu kadang menyusahkan kita ya. Jadi sabar itu adalah tahu proses ya. Tahu proses bahwa segala sesuatu itu kan butuh proses ya. Jadi kita tahu proses dan tahan mengikuti ikhtiar yang sedang dijalani hingga sembuh itu. Nah, jadi sabar itu bukan hanya menunggu waktu, teman-teman ya. Jadi sabar ini penuh dengan proses yang kita sanggup menjalani terus sampai dengan tujuannya itu tercapai. Nah, tujuannya apa? Ya tujuannya sembuh tadi. Jadi sebelum sembuh kita pokoknya masih bersabar, berikhtiar terus itu. Nah, itu. Nah, sedangkan ini ya, ini kan sabar itu mengandung ikhtiar. Kita sedang ikhtiar, proses ikhtiar lah seperti itu. Nah, ini jalan-jalannya juga banyak ya, jalan-jalan juga banyak. Cuma secara umum ya, termasuk yang saya praktekkan dan ini juga luar biasa ya. Memang kita harus melalui banyak jalan ya. Contohnya kita berusaha berikhtiar dengan minum obat misalkan ya, tentunya obat yang dari dokter itu seperti itu. Kemudian kita berusaha juga minum herbal ya, atau herbal alami ya. Nah, itu juga kadang kita sudah lalui ya. Itu semuanya baik dan semuanya punya arti tersendiri ya. Semuanya menyokong juga itu, menyokong kesembuhannya. Nah, setelah itu mungkin ya ada yang sampai juga terapi secara psikologis ya, contohnya ke psikolog, contohnya ke hipnoterapi ya, contohnya lagi mungkin ke paranormal. Nah, itu semuanya jalan-jalan yang memang harus dilalui ya. Tetapi setiap orang itu tidak harus sama seperti itu ya. Tetapi ketika teman-teman itu sudah melalui itu, ya itu semuanya ada manfaatnya, itu seperti itu. Jadi kita mengambilnya positifnya ya, itu seperti itu. Nah, kemudian kita juga menerapkan metode-metode sendiri, terapi sendiri. Nah, justru ini yang sendiri-sendiri ini yang menurut saya ini paling ampuh, teman-teman ya. Gitu. Nah, contohnya kita melalui meditasi penyembuhan, melalui self healing ya, melalui afirmasi-afirmasi positif ya, melalui afirmasi tapping dan seterusnya ya. Itu sebenarnya teknik-teknik ini ada di video-video saya yang lalu ya, cuma ini saya hanya menyampaikan jenis-jenisnya. Maka ketika teman-teman masih di tingkat ini, ya udah lanjutkan saja ya, lanjutkan saja sambil kita istilahnya sharing ya dengan tentunya orang-orang yang memiliki pengalaman tentang hal ini. Insya Allah itu akan menjadi cepat membantu lah, cepat membantu. Nah, akhirnya kita menjadi membaik, itu seperti itu. Minimal sekali mengurangi kecemasan kita ya, dengan kita sharing ternyata banyak temannya, kemudian teman-teman banyak juga yang sudah sembuh. Nah, berarti saya juga harus sembuh. Nah, itu seperti itu ya. Jadi menguatkan mental ya, menguatkan mental. Nah, itu penting ya, penting sekali, dan termasuk
banyak banyak ilmu-ilmu, hal-hal yang memang harus kita dapatkan. Jadi makanya untuk orang-orang yang mengalami gangguan asam lambung, gejala anxiety psikosomatis ini memang mengajak kita untuk belajar ya, untuk belajar yang tadinya belum tahu kita harus mencari tahu ya, akhirnya kita praktekkan, kita coba, dan akhirnya nanti kita menjadi tambah inilah, tambah wawasan, tambah pengetahuan, dan akhirnya di ujung-ujungnya menjadi tambah sehat, dan baru kita nanti akan sembuh total. Itu seperti itu teman-teman. Nah, itu makna sabar ya. Jadi sabar adalah tahu proses dan tahan mengikuti di dalam kita berikhtiar terus sebelum sampai dengan sembuh. Itu seperti itu. Nah, kemudian hal penting yang ketiga ya, selain sadar, sabar, kemudian ikhlas teman-teman. Nah, apa itu ikhlas? Ya, ikhlas itu mampu ya atau bisa mensyukuri, menerima apa adanya tanpa ego apapun. Jadi ya sudah, pokoknya apa yang sedang kita alami ya sudah kita terima ya. Saya sekarang ya seperti inilah saya, itu seperti itu. Tetapi besok mungkin berbeda, itu seperti itu. Jadi pokoknya kita mensyukuri, menerima saat ini apa adanya. Itu seperti itu. Nah, dengan seperti itu maka kita menjadi ini ya Pak, jauh menjadi lebih tenang ya. Tetapi kalau kita selalu menyangkal terus ya, selalu marah-marah terus ya, ini nanti nggak akan ketemu ya. Karena ini adalah penenangan secara batin juga teman-teman. Kalau kita masih diliputi emosi, maka itu adalah energi negatif ya, yang kita tarik vibrasinya adalah vibrasi negatif ya, sehingga kalau sudah seperti itu ya biasanya menjadi lama sembuhnya seperti itu. Tapi kalau kita sudah betul-betul ikhlas dan paham ikhlas itu seperti apa ya, nah itu nanti akan mudah untuk terlepas ya. Makanya untuk orang-orang yang mengalami gangguan asam lambung, gejala anxiety psikosomatis, ketika sudah paham dan ketika sudah tahu istilahnya triknya ya, itu sembuh mendadak sebenarnya bisa teman-teman ya. Itu seperti itu, karena sejatinya secara fisik kita itu orang sehat ya, cuma secara mental yang memang agak kacau itu, walaupun kacaunya juga karena ada sebabnya. Nah, sebabnya kan tadi sudah disadari dan sudah siap merubahnya, kan seperti itu. Nah, itu jadi yang ketiga itu ikhlas. Nah, kemudian yang terakhir ya, yang keempat, setelah kita sabar, sadar, kemudian ikhlas ya, yang keempat adalah berserah ya, atau pasrah ya. Nah, ini juga harus kita maknai ya, harus kita maknai. Jangan pasrah ya sudah, kita sudah pasrah ya sudah, kita nggak melakukan apa-apa. Bukan itu. Kalau itu namanya putus asa ya. Jadi berserah atau pasrah ya, ini adalah melakukan yang terbaik, sisanya yang kita tidak mampu serahkan pada yang maha kuasa, Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu yang menentukan. Nah, itu berserah namanya teman-teman. Jadi segala sesuatu, contohnya kesembuhan ya, kesembuhan ini adalah prerogatif Allah ya, Tuhan. Jadi yang mau menyembuhkan itu Allah ya. Kita hanya berusaha kemudian nanti akan disembuhkan, itu seperti itu. Nah, makanya ada unsur berserah supaya kita cepat-cepat disembuhkan, itu seperti itu. Jadi berserah itu mudahnya seperti kita melepaskan anak panah ya. Awalnya kita melakukan yang terbaik, mengambil ini panahnya ya, kemudian mengarah ke yang akan dipanah ya. Setelah pas kemudian kita lepaskan ya busurnya ya, ini anak panahnya. Nah, setelah kita lepaskan itu kita sudah berserah ya. Mau mengenai objeknya yang kita tuju atau tidak, itu yang menentukan bukan kita ya, tetapi di luar kita, yaitu siapa? Yaitu Tuhan itu sendiri. Jadi misalkan Tuhan bisa juga mendatangkan angin kencang, nah akhirnya panah kita nggak mengenai, itu pun bisa. Atau sebaliknya, sebenarnya tembakan kita itu hanya asal-asalan ya, tetapi berserahnya kita total sehingga Tuhan mengarahkan menjadi bidikannya pas. Nah, itu pun bisa, karena memang
haknya Tuhan itu sendiri yang mengolah sampai dengan finishing itu seperti itu. Nah, bagaikan kita sedang ikhtiar istilahnya kesembuhan ya, yang menyembuhkan endingnya ya akhirnya itu dari Tuhan, kesembuhan itu seperti itu. Nah, ini kalau saya kupas lebih dalam ini panjang teman-teman, ceritanya panjang, tapi mudah-mudahan ya teman-teman ini sudah bisa membayangkan dan bisa istilahnya ya menangkap maksud saya lah, itu seperti itu. Insya Allah semuanya nanti akan baik-baik saja. Pokoknya kita tetap berikhtiar ya, mudah-mudahan Allah selalu membimbing kita dan kita diberi kemudahan-kemudahan untuk mencapai kesembuhan. Baik teman-teman, ya itu dulu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih atas like, subscribe serta komennya. Saya Sugito dari channel Berbagi Sehat. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh, badai pasti berlalu. Oke, terima kasih ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.